Oke, saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 3 ya. Bab 3 buku IPS Topik tahun 2024 revisi yang terbaru dari HRDK. Judulnya adalah Wichiwa Jangso. Oke, di sini ada kata-kata Wichi, kemudian wa dan ada Jangso. Jangso itu artinya apa? Jangso artinya adalah tempat. Wichi, nah ada wa dulu ya. Wa diartikan dan atau dengan. Sini pakainya dan. Kemudian wichi, wichi itu artinya adalah lokasi ya, Robun. Seperti ini ya. Jadi which itu artinya adalah lokasi. Wichiwa Jangso berarti kalau kita artikan gimana? Tempat dan lokasi. Lokasi. Seperti itu ya kalau kita artikan untuk kalimatnya. Oke, kita ke bawah. Di sini ada percakapan Yorobun. Televisionen odie isoyo. Berarti kita artikan dari television. Television artinya adalah TV seperti ini. Kemudian Odie isoyo. Nah, dari kata isoyo ya, dari kata ista itu artinya apa? A ada. Kemudian odie Ada diartikan di. Kemudian odi kalimat tanya artinya di mana? mana. Betul. Jadi kalau kita artikan gimana ya Rebun? Digabung menjadi TV-nya ada. Di TV-nya mana? ada di mana? Betul. Seperti itu ya. Dia nanya ya Rebun televisionen odie isoyo. TV-nya ada di mana? Seperti itu. Kemudian dijawab sama si cewek, goshire isoyo. Berarti gimana? Isoyo berarti diartikan ada. Diartikan di mana? Di gosil. Gosil itu maknanya adalah ruang tamu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita artikan TV-nya ada di mana? Goshire isoyo ada di ruang tamu. Seperti itu teman-teman untuk percakapannya. Kemudian di bawah di sini ada poin Moonbob. Moonbob itu apa kemarin? Adalah tata bahasa. Tata bahasa di sini ada dua ya. Yang pertama adalah i atau ga isoyo, kemudian i atau ga obsoyo. Seperti itu. Detailnya gimana nanti kita bahas lebih lanjut di bawah ya. Kemudian ada lagi partikel e. Sebelumnya di kelas pemula teman-teman sudah belajar ya mengenai partikel keterangan. Nah itu ada eso, ro bawah dan ro samping. Nah ini maksudnya ke e dulu. Kayak gitu ya. Yang berhubungan dengan jangso, dengan tempat. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan ada lagi kosakata atau owi ya. Owi itu maknanya adalah kosakata ya Robun. Seperti ini. Kosakatanya tentang apa saja? Yang pertama adalah tentang gagua jonji jepum. Ini ya, jonji jepum maknanya adalah produk elektronik ya Robun. Ini ya, jonji jepum itu maknanya adalah produk elektronik seperti ini. Jadi jonji apa? Jonja jepum ini ya, maknanya adalah produk elektronik. Seperti itu. Kemudian di depannya itu ada kata gagu. Gagu tuh maknanya apa? Adalah mebel. Ya. Mebel tuh bisa lemari, kursi, kemudian ranjang, itu kan produk-produk mebel ya. Mebel seperti ini. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai apa? Tentang jangso. Jangso itu apa? Adalah tempat. Seperti ini ya, teman-teman. Silakan sambil ditulis untuk kosakatanya. Kemudian munwawa jongbo. Jongbo itu berarti informasi. Kemudian uanya diartikan dan ya Robun. Munwa itu artinya berarti budaya seperti ini. Silakan sambil ditulis. Oke, nah informasi dan budayanya di sini mengenai apa? Mengenai Hangguke Doshi. Doshi dalam bahasa Indonesia diartikan kota, ya Robun. Kota, kemudian diartikan nya. Kotanya Hangguk. Hangguk artinya apa Hangguk? Artinya adalah Korea. Jadi Hangguke Doshi berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah mengenai kotanya Korea. Jadi kota-kota yang ada di Korea. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Kemudian untuk Haksuk Mokpyo target pembelajarannya apa di sini? Yang pertama adalah Cipe inen mulgene dehe malhal suita. Anda bisa malhada berbicara ya. Berarti malhada itu maknanya adalah berbicara ya Robun. Kalau menyebutkan gimana, Sam? Menyebutkan maksudnya? Iya, cuma kayak
menyebutkan barang-barang gitu loh. Menyebutkan barang-barang. Ini kan kalau malhada itu diartikan nanti ya. Saya coba ini dulu translate-nya ini dulu biar waktunya nanti nyampe. Dehe Oke, di sini saya. diartikan tentang. Oke, tentang ya, saya tipe Robun. Tentang mulgon berarti barang-barang yang ada di rumah ini ya. Dan diartikan yang. Kemudian ita diartikan ada. Kemudian jipe berarti artinya adalah di rumah. Seperti ini ya. Silahkan sambil ditulis dulu teman-teman. Oke, jadi JP inen mulgone dehe malhalsu ita. Anda bisa melakukan obrolan atau bisa berbicara tentang barang-barang yang ada di rumah. Jadi ngobrolin tentang barang yang ada di rumah seperti itu. Kalau tadi apa? Ditanya apa sama Mas Anggun? Menyampaikan apa tadi? Tadi ini saya kayak bisa menyebutkan tentang barang-barang yang ada di rumah. Ya bisa ya. Jadi malhada itu maknanya luas, bisa mengatakan, bisa berbicara, bisa menyebut. Jadi terkadang satu kalimat itu maknanya beda-beda kayak gitu. Ini kan dia sebenarnya sama aja sih, berbicara. Malhada kan bisa diartikan berbicara, bisa menyebutkan seperti itu. Kan maknanya sama ya. Jadi mengucapkan lah atau mengatakan seperti itu. Sama aja sih sebetulnya. Kayak gitu Oke, ya. Kemudian yang berikutnya saramina mulgoni inen jangsoe dehe malsu ita, bisa mengatakan ya atau berbicara tentang. Oke, dari sini teman-teman nanti kita artikan bisa berbicara atau mengatakan boleh tentang dehe. Dehe itu maknanya adalah tentang ya. Boleh ditulis teman-teman. Tentang tempat yang ada barang atau orangnya. Seperti itu ya. Jangso itu artinya adalah tempat. Kemudian inen berarti yang ada ya. Dan diartikan yang. Ita itu diartikan ada. Kemudian mulgon itu barang. Ina gona diartikan atau. Seperti ini. Kemudian saram itu maknanya berarti orang. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa berbicara tentang tempat yang ada barang atau ada orangnya. Seperti itu. Bisa ya? Bisa ditulis belum ya Robun? Sudah ditulis? Ya. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah. Halaman berikutnya di situ ada owi ya atau tentang kosakata. Kosakata yang pertama mengenai apa? Gagua Jonza Jepum, berarti produk elektronik. Kemudian dan ya. Dan apa? Gagu tuh maknanya adalah mebel. Gini ya. Pasti yang udah berkeluarga pada belanja mebel ya, udah paham lah mengenai mebel seperti itu. Jadi ada produk elektronik dan mebel. Yang pertama, ini kan ada gambarnya teman-teman, Anda boleh perhatikan ya. Nomor 1, ini kan AC. AC dalam bahasa Korea penyebutannya apa? Adalah Eokon. Eokon maknanya adalah AC. Kemudian ada lagi cimde. Apa itu cimde? Kasur, Sam. Cimde adalah ranjang, bukan kasur ya. Kemudian ada lagi uija. Apa itu uija? Kursi. Uija itu kursi. Uijai anjiseo, silahkan duduk di kursinya. Kemudian ceksang. Apa ceksang? Meja belajar. Meja belajar, benar ya. Kemudian ada lagi ocang. Apa itu ocang? Lemari. Lemari. Iya, lemari pakaian. Seperti ini ya. Kemudian kita coba lanjutkan teman-teman ke bawah, ada lagi Shopa. Ini gambar berikutnya ya. Nomor 6 itu Shopa. Shopa berarti apa?
Sofa, Sam. Sofa ya Robun. Sofa tuh berarti tempat duduk ya. Kemudian ada lagi television. Apa itu television? Televisi. TV, betul. Kemudian poin 8. Jenjarenji, apa itu? Adalah Microwave. microwave ya. Microwave itu apa? Itu penghangat makanan. Jadi untuk Open. menghangatkan makanan. Iya betul, kayak oven ya teman-teman. Tapi biasanya ya bisa sih buat ngoven bisa juga buat kayak ngangetin makanan. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi setaki. Apa itu setaki? Mesin cuci. Setaki adalah mesin cuci, betul. Kemudian ada lagi nenjanggo. Nenjanggo apa nenjanggo? Kulkas. Kulkas ya. Kemudian ada lagi congsogi. Apa itu? Penyedot Vakum. iya, atau vakum ya, boleh deh. Biar lebih gampang, vakum. Vakum langsung aja ya. Cleaner seperti ini ya. Jadi penyedot debu, teman-teman. Terakhir siktak. Apa itu siktak? Meja. Meja makan ya. Beda ya Rebun. Tadi kan di atas itu tekja. Kemudian ada lagi siktak. Siktak tuh meja makan. Kalau yang atas ini kan tadi apa? Ceksang ya, meja belajar seperti itu. Jadi beda-beda penyebutannya. Dia memang satu meja tapi Sam, penyebutannya beda-beda. Gimana? tanya Sam. Untuk tadi kan cimde itu ranjang. Kalau kasurnya apa? Cimde. Ini kayaknya seperangkat deh mas. Jadi cimde itu seperangkat. Jadi ranjang yang ada kasurnya seperti itu. Oh, oke. Ini Berarti tuh, kasur juga bisa itu ya? iya betul. Jadi dia tuh seperangkat jadinya ya Robin. Itu ya. Oke, kemudian ada latihan soal teman-teman. Anda boleh perhatikan ke sini. Pilihannya adalah Kerimul bogo bogiwa gachi dewarul wansong aseo. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah ini. Contohnya adalah ini. Igon moeo. Igon tuh singkatan ya dari kemarin. Dari kata igosen disingkat jadi igon. Artinya apa igon? Berarti benda ini. Iya betul, benda ini. Kemudian mueo, kalimat tanya mu artinya berarti Apa? terus dijawab mengikuti gambar. Gambarnya adalah cimde tadi, maka Jongdabun adalah cimde, jadi tempat tidur seperti itu. Oke. Nah, berarti nomor 1, 2, dan 3 gimana? Saya coba minta tolong ya. Mulai ke Mas Hasan dulu ya. Mas Hasan, silakan nomor 1 dibantu baca kalimat tanyanya. Igon mueyo. Oke, artinya? Benda apa ini? Iya, terus jawabannya? Siktak iyeyo. Siktak Oke. iyeyo. Siktak iye. Meja Boleh makan. seperti ini. Kenapa pakainya iye yo Mas? Adalah meja makan. Iya. Karena akhirnya akhiran vokal apa konsonan. Konsonan. Siktak iye adalah meja makan. Benar ya? Poin nomor 2. Kalimatnya masih sama ya. Igon moeo. Benda ini apa? Terus jawabannya gimana, Mas Hasan? Televisionio. Television ya. Jongdabun adalah seperti ini, teman-teman. Mana television? Nah, ini. Television. Television iya, seperti itu ya. Berarti television iyo. Oke, adalah televisi. Kemudian nomor 3 gimana jawabannya? Benda apakah ini? Untuk nomor 3 Igon adalah- mueyo. Jawabannya jadi Apa ini tadi? Chongsugi. Iya. Chongsugi. Jongdabun adalah Chongsogi. Chongsugi yo. Chongsogi yeyo. Chongsogi yeyo. Kalau ini langsung pakai yeyo ya teman-teman. Karena Chongsogi huruf terakhirnya adalah vokal i seperti itu. Sudah ditulis ya Robun? Oke, kalau sudah ditulis kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 72 ya. Di situ ada moonbob atau bagian tata bahasa teman-teman. Sorry belum saya edit ini.
Oke, tata bahasa yang pertama yakni mengenai i atau ga isoyo, kemudian i atau ga obsoyo. Garis besarnya adalah kalau misalkan teman-teman menemukan di sini kata isoyo, dari kata ita gitu ya. Dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Artinya a Adalah. ada ya, ada ya Rubun. Ada atau punya itu juga boleh ya. Kalau misalnya nanti konteksnya punya atau tidak punya berarti diartikan punya. Jadi ita itu diartikan ada atau punya. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang obso berarti artinya apa? Artinya tidak ada atau lawan katanya. Seperti itu. Ada isoyo, ada obsoyo. Begitu ya. Kemudian untuk keterangan depannya ini kan ada i atau ga. Berarti kalau misalkan depannya akhirannya adalah konsonan, maka pakainya yang i. Kalau akhiran depannya itu pakainya adalah vokal, maka pakainya yang ga. Maksudnya gimana saya? Teman-teman boleh perhatikan ke sini ya. Isoyo digunakan itu yang pertama ini. Contohnya yang akhirannya konsonan, teman-teman ya. Ini kan kalimatnya adalah ceksang, kata bendanya ya. Kata bendanya ceksang. Berarti kalimatnya gimana? Menjadi ceksangi isoyo. Kayak gitu ya. Ceksang itu apa tadi? Ceksang adalah meja belajar. Berarti meja belajarnya ada atau ada meja belajarnya, seperti itu. Oke, sini kan pakainya partikel i. Kalau yang pakai partikel ga gimana, Sam? Berarti teman-teman pakainya yang akhiran vokal. Nah, contoh ini, sopa. Sopa itu kan huruf terakhirnya vokal A. Berarti nanti Anda pakainya sopa ga isoyo. Jadi ada sopa atau sopanya ada. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Paham, Sam. Oke, kemudian di sini ada juga tips nih mengenai i atau ga yang bisa digabungkan ke kalimat apa? Yang paling depan dan nanti akan menjadi berupa partikel subjek. Kan kemarin sudah dibahas ya di kelas pemula. Untuk partikel subjek itu ada 5, bisa nen, i, ga atau yang keso untuk yang dihormati. Nah, ini juga sama nih, i dan ga juga bisa digunakan sebagai subjek ya. Memang betul. Karena sudah pernah kita bahas ya, itu sebagai partikel subjek. Nah, untuk fungsinya sama. Kalau i berarti untuk partikel subjek akhirannya konsonan, kalau ga berarti partikel subjek akhirannya vokal. Begitu ya, Yorobun. Terus ada contoh kalimat di sini, ochangi isoyo. Berarti artinya gimana? Artinya adalah ocang lemarinya Ada. Lemarinya ada atau ada lemari, seperti itu ya. Kemudian ada lagi uijaga isoyo, berarti kursinya ada atau ada kursi, itu juga sama. Jadi dibolak-balik boleh, teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan mengenai tata bahasa isoyo dan obsoyo. Oke, kemudian di sini ada contoh ya, teman-teman, untuk latihan soal. Silakan coba Anda perhatikan ke sini. Contohnya adalah ini. Jadi teman-teman diminta mengikuti sesuai dengan contoh yang ada di bawah. Ini kan kalimatnya adalah ceksang ya. Ceksang kemudian dilingkari. Maknanya apa? Maknanya berarti nanti dirubah kalimatnya menjadi ceksangi isoyo. Kalau dilingkari itu nanti menjadi isoyo. Kayak gitu ya. Jadi ceksang terus lingkar itu maksudnya ada itu. Jadi ada meja belajar. Maka kalimatnya dirubah menjadi ceksangi isoyo. Begitu ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, cimde terus dilingkari. Berarti gimana jawabannya? Menjadi Cimdega isoyo. Jongdaben adalah cimdega seperti ini. Saya belum edit ya. Cimdega terus akhirnya berubah menjadi isoyo. Kenapa kok isoyo? Karena di sini dilingkari. Seperti itu ya. Barat. Kemudian kalau kalimatnya di sini disilang, berarti gimana ya, Robon? Jadi Paga. betul. Sopaga. Terus kalimatnya isoyo Obsoyo. apa obso? Berarti Obsoyo. iya. Seperti ini ya, obsoyo. Kemudian yang ini berarti gimana jawabannya? Menjadi Siktagi. siktagi Isoyo. soyo. Isoyo. Kemudian ada lagi ocang. Berarti gimana ocang? Jadi Ocang. Ocangga, ocangi ya, bukan ocang enggak. ocang, Soyo. Obsoyo.
seperti ini ya teman-teman. Silakan ditulis untuk jawabannya. Chimdega isoyo, sofaga opsoyo, kemudian shiktagi ya, shiktagi isoyo, kemudian ojangi opsoyo. Gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk merubah ya kalimatnya seperti contoh di atas. Sudah ditulis? Sudah ya? Udah. Oke, kalau sudah poin nomor 2 ini ada perintah lagi nih teman-teman. Nomor 2 di sini informasinya adalah Grimul Bogo Bogiwa Gachi Dewarul Wansung Asu. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Jadi teman-teman perhatikan gambarnya di sini. Kemudian nanti diminta menjawab ya, mengikuti daripada gambar yang ada di sini. Contoh ya. Jadi kan kalimatnya adalah Chongso Giga Isoyo. Berarti gimana artinya? Apakah? Kemudian isoyo apa? Ada Ada. Chongsogi apa chongsogi? vacuum cleaner. Vakum, betul. Apakah ada vacuum cleaner dalam gambar tersebut? Ada nggak ya, Robin? Chongdaben? Obsoyo. Obsoyo. Berarti kalau obsoyo jawabannya gimana? Maka anio chongsogiga obsoyo. Seperti itu ya. Kalau misalkan di sini jawabannya ada, berarti gimana? Berarti Jongdabun adalah ne. Ya, setelah ne, lanjutannya gimana? Chongsogi Oke. isoyo. Chongsogiga seperti itu. Isoyo apa obso kalau ada? Berarti Isoyo. isoyo seperti ini. Gitu ya. Nanti mengikuti jawabannya gimana? Apakah anio atau ne? Kalau misalkan ada ya berarti jawabnya ne, terus dibalik lagi itu kan tadi ditanya chongsogi, maka Anda jawab chongsogiga isoyo kalau ada. Kalau obso ya berarti tadi anio chongsogiga obsoyo. Seperti itu bisa ya Robun? Bisa, Sam. Saya oke. Kalau bisa saya akan coba tanya ya. Mulai ke siapa nih yang belum? Mas Bagus, bisa komunikasi Mas Bagus? Bisa, Sam. Oke, Mas Bagus nomor 1 dibantu baca kalimatnya. Eyokoni isoyo. Artinya? Apakah ada AC? Oke, betul ya. Eoko ni isoyo. Apakah di situ ada AC? Ada nggak di gambar? Jawabannya Ne. ada ya. Maka Jongdabun adalah ne. Terus setelah ne, Eyokoni isoyo. oke. Eoko ni Isoyo. isoyo, betul. Kemudian poin nomor 2 Mas Bagus gimana? Dibaca lagi. Neng jangkoga isoyo. Artinya? Apakah ada lemari es? Oke, terus Ada enggak di Sam? jawabannya ada apa tidak di situ? Ini kayaknya bukan lemari es ya, teman-teman. Kan. Ini lebih ke lemari ini deh. Apa kayak rak-rakan biasa ya, bukan. Ini kan isinya cuman itu tuh, apa namanya? Kayak mangkok itu. Iya, kayak mangkok. Nah, itu kayaknya bukan nih. Kalau menurut saya sih bukan ya. Maka Jongdaben gimana? Tidak ada ya, berarti anio. Nio neng jangkoga opsoyo. Oke, neng janggoga obsoyo ya. Ya Sam. Oke, terus poin nomor 3 dibaca lagi, Mas Bagus. Televisioni isoyo. Televisioni isoyo artinya gimana? Apakah ada televisi? Oke, apakah ada televisi di situ? Jongdaben? Ne. Ne. Televisi isoyo. Oke, Jongdaben adalah television ni iso. Oke, isoyo. Bener ya, Isoyo. kurang lebih jawabannya seperti ini, teman-teman. Terima kasih Mas Bagus atas jawabannya ya, sudah betul. Bisa dipahami untuk materi yang ini mengenai tadi akhiran isoyo dan obsoyo? Bisa ya, Yorobun? Kemarin di kelas pemula kita tidak sempat bahas mengenai akhiran isoyo dan obsoyo ya. Jadi dibahas detailnya ya di sini di bagian textbook. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ada dewa atau percakapan. Oke, saya tuliskan dulu.
Percakapan yang pertama tentang apa ya? Kita coba putarkan ya, teman-teman. Mohon disimak untuk audionya. 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요, 옷장은 없어요. Oke, seperti itu ya. 소파가 있어요. Oke, masih ternyata ya, Ruben. Seperti itu ya untuk percakapannya. Kita coba bahas yang pertama, Dara ya. Mas Dara mungkin ya. Mas Dara mengatakan katanya 침대가 있어요. Berarti kita artikan gimana dari sini ya? Apakah 있어요 ada? 침대 berarti apa? Tempat tidur ya, seperti ini. Apakah ada tempat tidur di situ? Digambar ya, teman-teman. Anda perhatikan gambarnya. Sama Mbak Puang dijawab katanya ne, ya. Kemudian 침대가 있어요. Ada katanya. Tempat tidurnya ada atau ada? Di sini ya. Ada, kemudian tempat tidur. Oke, seperti ini. Ya, ada tempat tidur. Gitu ya, Yorobun. Kemudian dilanjutkan sama Mas Dara tadi katanya 옷장도 있어요. Berarti dari belakang. Apakah 있어요? 있어요 itu ada, kemudian do itu juga 옷장. 옷장 berarti dari depan dulu ya. lemari, 옷장. Lemari pakaian ya. Apakah ada lemari juga seperti itu? 있어요 di sini diartikan ada, kemudian do diartikan juga, teman-teman. Nah, enaknya gimana kita ngertiinnya? Bisa dari belakang dulu ya. Jadi, apakah ada juga lemari? Atau apakah ada lemari juga? Seperti itu. Apa-apa? Begitu ya. Apakah ada lemari juga? Terus dijawab katanya anio. Anio itu artinya apa? Berarti tidak. Begitu ya. Tidak. Kemudian setelah tidak, 옷장은 없어요. Berarti gimana? Tidak ada lemari. Seperti ini, teman. Jadi katanya tidak ada lemari. Emang tidak ada lemari ya di gambarnya ya. Kemudian sopaga isoyo, adanya sopa. Seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk terjemahannya. Anda boleh ditulis ya untuk terjemahan perkatanya. Sudah ditulis belum? Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini ada do ya. Do dalam bahasa Indonesia itu diartikan juga, teman-teman. Anda boleh ditulis ya. Do ini maknanya adalah juga. Seperti itu. Oke, kemudian di dapur buaya coba jawablah katanya ya. Pilihan 1 pertanyaannya adalah 옷장이 있어요. Apakah ada lemari? Tadi ada lemari nggak di sana? 정답은 adalah Anio. 옷장이 없어요. 아니요. Ya, bisa langsung anio 없어요 atau anio 옷장이 없어요. 없어요. Seperti ini. Benar ya? Kemudian poin nomor 2 pertanyaannya adalah sopaga isoyo. Apakah ada sofa di sana? Jawaban adalah 네. Terus 네, sopaga 있어요. isoyo, betul. Seperti ini ya teman-teman untuk jawabannya. Sama dengan yang atas. Jadi dia hanya mengulang biar teman-teman tuh lebih paham. Terus tambahan yang ini tadi do diartikan dalam bahasa Indonesia itu juga, itu kata penghubungnya. Selanjutnya ini ada contoh ya. Cobalah bercakap-cakap mengekspresikan mengikuti ya ekspresi berikut ini seperti itu. Terus kalimatnya 전자레인지 itu microwave, kemudian 냉장고 berarti kan kulkas, teman-teman. Terus untuk kalimatnya ini 전자레인지가 있어요. Apakah ada microwave seperti itu? Terus dijawab katanya 아니요. 전자레인지가 없어요. Tidak ada microwave. Kemudian 뭐가 있어요? Adanya apa? 냉장고가 있어요. Adanya
kulkas. Seperti itu ya. Sini kan tidak ada microwave tapi adanya kulkas. Kalau ini ceksang, berarti gimana nanti ya? Tinggal diubah saja depannya. Kalimat tanyanya ceksang, berarti ceksangi isoyo. Apakah ada ceksang meja belajar situ? Jawaban adalah tidak ada. Maka anio ceksangi isoyo. Kemudian moga isoyo adanya apa? Adanya adalah kursi. Maka Anda jawab uijaga isoyo. Seperti itu ya. Ini untuk gambaran saja teman-teman. Kemudian pronunsnya yang berikutnya ya Robun di pelafalan atau barem. Ini kan pronouns itu maknanya adalah pelafalan. Pelafalan berikutnya adalah vokal rangkap O dengan I dibaca W. Ya, kemudian ada lagi U dengan I dibaca wi. Oke. Jadi sini pelafalannya berbeda ya teman-teman. O dengan I dibaca W. Kalau U dengan I dibacanya adalah wi. Seperti itu. Kita coba putarkan untuk contohnya ya. 1. 왜, 위. 2. 외국, 외모. 해외, 가위, 바위. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau O dengan I dibacanya W, kalau U dengan I dibacanya adalah wi. Seperti itu. Tadi ada contoh 1, il, ada W, kemudian ada wi, kemudian ada lagi contoh 2, ada weguk, wemo, dan hewe. Seperti itu. Kemudian ada lagi gawi, kemudian bawi. Nah, gitu ya untuk pelafalannya. Saya rasa teman-teman bisa dipahami lah karena kan kemarin sudah pernah dibahas di bagian kelas dasar ya Robun. Selanjutnya ada owi atau kosakata yang kedua mengenai apa ini ya Robun? Jangso ya. Tempat. Ya betul. Mengenai jangso artinya adalah tempat, tentang tempat ya Robun. Apa saja di sini? Kita coba cek ya. Yang pertama adalah huisa. Huisa itu artinya apa? Perusahaan. Ya. Kemudian ada lagi siktang. Apa siktang? Meja. Restoran. Meja. Restoran atau Restoran. kantin boleh ya teman-teman. Ini bisa diartikan kantin juga. Kemudian ada lagi eneng. Apa itu eneng? Bang. Bang, betul. Kemudian ada lagi coffee shop. Berarti Kafe. ya. Warung kopi. Coffee shop Kafe. itu kafe ya teman-teman. Jadi orang yang tempat yang menjual kopi. Ya bisa dibilang kafe lah kalau di Indonesia tuh. Kemudian ada lagi selanjutnya pion ijom. Apa itu pion ijom? Minimarket. Market 24 jam. Ya. Kemudian ada lagi sijang. Apa itu sijang ya Robun? Pasar. Pasar tradisional. Kemudian myeongsil. Masih ingat myeongsil? Myeongsil. Salon. Salon, betul ya. Jadi buat potong rambut. Potong rambut di Korea mahal teman-teman ya. Kemudian ada lagi supermarket. Apa itu? Berarti Supermarket. market. Kemudian ada lagi yakuk. Apa itu yakuk? Adalah Apotek. apotek, benar. Kemudian ada lagi yang bawahnya byongwon. Apa itu byongwon? Rumah sakit. sakit, betul. Kemudian 11 Uceguk. Apa itu? Kantor Pos. pos, betul. Nah, ini nama-nama ini teman-teman nanti harus hafal ya untuk nama-nama tempat seperti ini. Kenapa harus hafal? Karena nanti ketika ujian pasti akan muncul teman-teman. Ya, entah itu nanti di soal listening, entah itu di soal reading, yang jelas pasti akan muncul. Gitu ya. Nah ya teman-teman diminta untuk wajib hafal untuk kosakata-kosakata seperti ini. Kemudian poin 12 jeep. Apa itu jeep? Artinya adalah Rumah. Nah, kalau bank, Halaman. bank itu kamar ya Robun, bukan halaman ya. Kamar. Iya, betul. Kemudian ada lagi huajangsil. Apa itu? Toilet. Toilet. Ada lagi gosil. Gosil itu apa? Ruang tamu.
ruang tamu, betul. Ya, kemudian ada lagi apa ini? Buok. Buok itu apa buok? Dapur. Dapur, teman-teman. Jadi buok itu keterangannya adalah dapur. Kemudian di samping sini ada kosakata tambahannya, kalimat ungkapan tentang kata tunjuk tempat, sorry ya. Yogi, apa itu yogi? Seingat di Ini sini. Kemudian ada lagi gogi Situ. di situ. Kemudian kalau jogi di Sana. di sana. Bisa ya. Odi kalimat tanya tentang tempat. Mana? Mana? Kemudian gisuksa, apa itu gisuksa? Asrama. Asam. Silakan sambil ditulis ya teman-teman untuk kosakatanya. Sudah ditulis belum? Sudah ditulis? Ya, Sam. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya di poin ini ya berikutnya. Grimul bogo, bogiwa, gaci, dewarul, wansong hasil sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah ini. Contoh ya. Yogine no dieo, ini tuh di mana? Ini gambarnya di mana? Ada di ruang kantor samushil. Maka Jongdabun adalah samushireo seperti itu ya. Adalah kantor seperti itu. Ini ada di mana? Adalah kantor seperti itu. Terus berikutnya ya, ini contoh satu saya akan coba jawab dulu. Yogine no dieo, ini tuh di mana? Gambarnya plus terus tuh keterangannya Yakuk. Berarti Jongdabun adalah Yakub. Yakub Isoyo. Iya. Iya. Ini ya, bukan Isoyo tapi Iyeyo. kan di sini langsung contohnya langsung Iyeyo ya. Oke, jadi adalah Yakub. Kemudian poin nomor 2 apa nih? Yogine no dieo. Ini tuh di mana? Ini ada di Oisa. Iyeyo. Betul. Kemudian poin nomor 3 gimana jawabannya teman-teman? Menjadi Pion ijom. Pion ijom Iyeyo. Iya, betul ya. Kemudian terakhir, poin nomor 4 gimana jawabannya? Menjadi menyisir Iyeyo. Seperti ini ya, Myong Sirieyo. Seperti itu. Satunya. Oke, seperti itu ya untuk jawabannya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah di halaman berikutnya 75 teman-teman. Ada munbob atau tata bahasa yang kedua. Yang kedua ini mengenai apa? Adalah partikel e. E dalam bahasa Indonesia itu kan artinya ada 3 ya, bisa di, kemudian ke, kemudian per, terakhir adalah pada. Oke, kemarin kan sudah dijelasin juga ya untuk fungsinya masing-masing tuh apa kayak gitu. Misalkan yang melekat pada waktu maka bisa diartikan pada, begitu ya. Kemudian nah ini kan melekat pada jangso, pada tempat ya Robun. Jadi nya itu melekat pada tempat, begitu ya. Kira-kira diartikannya apa? Di, ke, per, atau pada? Sini bisa diartikan Di. Ya, bisa di, seperti itu ya. Contoh kalimatnya ya. Wang minen berarti Mas Wang Min, atau langsung saja diartikan Wang Min. Wang Min. Kemudian samushire isoyo. Nanti gimana kalau kita artikan? Ada isoyo, isoyo itu ada ya. Ada, kemudian diartikan di. Kemudian samushil artinya adalah kantor.
ya. Jadi Mas Wangmin ada di kantor seperti itu. Bisa ya Robun? Bisa ya. Nah, sendiri di sini sebagai untuk keberadaan. Kan ada ada eso ya. Kalau eso itu nanti maknanya untuk apa namanya ya Robun? Saya coba ini dulu ya, cek dulu. Kalau untuk tadi yang di keperpada itu untuk keberadaan ya, kalau diikuti dengan jangsol diartikan di. Kemudian kalau eso itu digunakan untuk tempat berlangsung. Jadi kalau eso itu biasanya eso bisa diartikan di atau dari. Nah, itu berarti tempat berlangsung ya Rubun. Ya gitu ya. Maknanya tempat berlangsung. Kalau ini kan lebih ke keberadaan. Ya, Mas Wangmin ada atau berada, makanya pakainya yang seperti itu, bukan pakai yang eso. Ya gitu ya. Mas Wangmin ada di ruang kantor, kan keberadaan ya. Kalau yang kalau eso itu digunakan untuk tempat berlangsung. Ya, misalkan saya sedang belajar di belajar di perpustakaan seperti itu kan berlangsung, sedang berlangsung, pakainya adalah eso ya. Berarti gimana kalimatnya? Kalimatnya berarti belajar itu kan gongbu hada, kemudian sedang belajar berarti gongbu hago iso. Nah, berarti sayanya jonen, kemudian dosoguan ya, dosoguan eso hanggu korul gongbu hago isoyo. Berarti saya sedang mempelajari bahasa Korea di perpustakaan. Begitu ya. Bedanya itu sih Yorobun. Kalau itu berarti untuk keterangan tempat tadi, maknanya adalah keberadaan seperti itu. Kalau yang eso digunakan untuk tempat berlangsung gitu. Jadi ada keterangan berlangsung ya, as os has. Nah, itu kan bisa juga tuh ya keterangannya. Kemudian dilanjutkan sini ada cimdenen bangi isoyo. Cimde berarti meja belajarnya ada di dalam ruangan seperti itu ya, di ruangan atau dalam ruangan boleh ya. Kemudian ada lagi gosire sopiga isoyo, sopaga isoyo, di ruang tamu ada sofa seperti itu. Bisa ya Yorobun untuk partikel bisa. Jimde bukannya tempat tidur, Sam? Oh iya, tempat tidurnya ada. Tadi apa saya jawab ininya ngertiinnya? Ada meja belajar. Oh, meja belajar. Sorry. Salah ya. Oke, yang benar adalah tempat tidur. Tempat tidurnya ada di dalam ruangan seperti itu. Sorry ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba lanjutkan di poin nomor 1 nih untuk latihan soal teman-teman. Nah, Anda diminta mengikuti ya, sama dengan contoh katanya. Kemudian samusil komputer. Jadi di dalam samusil itu apa? Kantor ya. Di dalam kantor itu ada komputer. Maka samushire komputer ga isoyo. Kalimatnya dirubah menjadi seperti itu. Terus poin nomor 1, sini kan kalimatnya buok. Nah, buok ada nengjanggo. Berarti gimana kalimatnya? Dirubah menjadi Wok nengjanggo ga isoyo. Nengjanggo, guys. Oke, ada yang kurang. Berarti wok Oke. Wok oke. Iya, betul. Baru Nengjanggo ga isoyo. goga isoyo seperti ini. Bisa ya? Jadi yang kurang tadi apa? Yang kurang adalah di bagian partikel e-nya. Jadi ada kulkas di dapur. Seperti itu teman-teman. Buoke nengjanggo ga isoyo. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2 gimana jawabannya? Gisuk sae Oke, terus cimdega cimdega. isoyo. Ya, ini semuanya pakai isoyo ya teman-teman. Nanti kita coba yang opsoyo seperti itu. Kemudian yang berikutnya poin nomor 3 gimana jawabannya? Gosire. Television. Televisioni saya. Television.
televisioni Isoyo. isoyo. Bener ya. Kemudian apabila di sini kalimatnya jadi opsoyo tidak ada, berarti gimana? Perubahannya menjadi televisioni opsoyo. yang poin nomor 4. Pion Pionijome One Ijome. Terus Jonjaran. Junjoreji Junja Junjeroji Rein Jija. Jiga. Opsoyo. Iya betul, opsoyo. Seperti ini ya. Berarti kalau kita artikan gimana? Tidak ada microwave di Pion Ijom. Tiket 24 jam. Nggak ada ya. Kemudian selanjutnya masih pakai yang opsoyo ya Rebun. Jadi gimana? Bangge. Bange Ocangi. Ot Jang I. Opsoyo. Iya betul. Artinya gimana? Menjadi tidak Kamar. ada. tidak ada Tidak ada apa Ojang? tidak ada lemari Ya, di kamar. betul ya. Jadi tidak ada lemari di kamar ya Robun. Kemudian terakhir ya Robun, poin nomor 6 gimana kalimatnya? Kalau pakai opsoyo menjadi Miung Re. Miyong Sire. Oh, ini salah ya. Miyong Sire Wijaga. Wijaga Opsoyo. Opsoyo. Bener ya. Jadi tidak ada kursi di Myeongsil. Myeongsil itu apa tadi? Adalah salon ya. Jadi ini nggak ada kursi di salon lah. Gimana nanti duduknya ya teman-teman? Seperti itu ya untuk penjelasannya. Sudah ditulis belum? Sudah ditulis? Oke, gampang ya. Bentar Sam, terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke, kita coba lanjutkan ya. Ke bawah di poin nomor 2 teman-teman. Nomor 2 ini kalimatnya adalah Grimel Bogo Bogiwa Gachi Dewa Ruan. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Ini juga gampang ya. Poin nomor 1 contohnya adalah Nachananen, Nachanan Shinen, Mas Nachanan atau Mbak Nachanan Odie Isoyo berada di mana? Jadi Nachanan itu sekarang sedang berada di mana ya Rubun? Ini gambarnya adalah Byungwon. Byungwon. Maka kalimatnya dirubah menjadi Byungwone Isoyo. Betul. Artinya apa? Ada di rumah sakit. Seperti itu ya. Oke, nomor 1 saya akan coba bantu jawab dulu. Sini kalimatnya adalah Dara Shinen Odie Isoyo. Dara ada di mana? Dia ada di Siktang. Maka kalimatnya berubah menjadi Siktange Tang terus Isoyo. Iya. Ini kan kalimat menyatakan keberadaan ya teman-teman. Jadi dia tidak pakai eso, pakainya adalah yang keberadaan sih ada di mana sih? Dia ada di restoran seperti itu ya. Kemudian yang poin nomor 2 gimana jawabannya? Ajija Shinen ya. Ajija Odie Isoyo ada di mana? Dia ada di Sungdapan adalah Jipe Isoyo. Jipe betul. Ada di Isoyo. rumah, begitu ya. Kemudian poin nomor 5 gimana jawabannya? Dian Shinen Odie Isoyo. Mas Dian ada di mana? Pion Ijom. Sungdapan adalah Pion Jom. Jom Me Isoyo. benar ya. Pion Ijome Isoyo. Jadi ada di Pion Ijom. Terakhir ya Rebun, poin nomor 4 gimana jawabannya? Jadi Wajang Sire Isoyo. Wajang Sire Isoyo, betul. Jadi ada di toilet. Seperti itu ya untuk jawabannya teman-teman mengenai partikel E tadi.
Oke, kita coba lanjutkan ke bawah. Halaman berikutnya ada kosakata yang kedua ya. Saya coba tuliskan dulu. Percakapan. Bukan kosakata ya, tapi percakapan. Percakapan yang kedua mengenai apa, saya mengenai Dewa I. Saya coba putar dulu. 니찬한 씨는 어디에 있어요? 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. Oke. Kita coba bahas ya teman-teman. Sini Mas Badu tadi kan menelpon ya, terus dia mengatakan katanya, Nacanan Shinen, Mbak Nacanan, Odie Isoyo ada. Kemudian Odie berarti E-nya diartikan di. Kemudian Odi artinya adalah mana. Seperti ini. Jadi Nacanan itu sekarang sedang berada di mana? Kayak gitu ya, dia nanyain. Ada di mana Yorobun? Dijawab katanya Shiktange Isoyo. Berarti gimana? Artinya ada di Restoran. di restoran atau di kantin ya. Seperti ini teman-teman jawabannya. Jadi ada di restoran. Kemudian Mas Madu melanjutkan katanya Ajija Shido Shiktange Isoyo. Nah dari belakangnya dari Isoyo diakhiri tanda tanya apakah. Kemudian Mbak ya Ajija. Apakah Mbak Ajija Do diartikan juga teman-teman. Juga ada di kantin atau di resto. Seperti ini. Jadi dia nanya ya Robun, apakah Mbak Ajija juga ada di resto? Seperti itu. Terus dijawab katanya Anio itu apa? Berarti tidak ya. Ajija Shinen, Mbak Ajija Myeongshire Isoyo, berarti ada di salon. salon, betul. Seperti ini ya untuk penjelasannya teman-teman. Oke, silakan sambil ditulis dulu. Sudah ya? Dosen. Kalau sudah kita lanjut ke DDP Buayo. Coba jawablah ya Robin seperti itu. Kalimat tanya pertama dia mengatakan katanya Nacanan Shinen Shiktange Isoyo. Nacanan apakah ada di restoran ya Robin? Ada di restoran nggak tadi dia? 네, Ada di. 식당에 있어요. Iya betul. Maka Jongdapun adalah nih. Kemudian Shiktange 식당에 있어요. Isoyo. Seperti ini ya. Ne Shiktange Isoyo. Kemudian yang berikutnya nomor 2 teman-teman. Itu kalimat tanya adalah Ajija Shinen Odie Isoyo. Mbak Ajija ada di mana? Ada di 미용실에 있어요. adalah Myeongshire Isoyo. Jadi sedang berada di Myeongsil ya, di salon gitu. Tadi kan gambarnya lagi di salon ya. Yang satu sedang makan. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk penjelasannya ini sama ya ungkapan, teman-teman boleh perhatikan. Samushil komputer, di dalam kantor ada komputer. Nah, kalimatnya gimana? Yogine no dieyo. Sini tuh di mana? Dia nanyain ya. Yogi kan kalimat ungkapan untuk tempat ya, Yorobun. Ini tuh di mana? Seperti itu. Terus dijawab katanya Yoginen Samushireo. Ini tuh di kantor. Ya. Kemudian Samushiremu ga isoyo. Di dalam kantor ada apa? Seperti itu. Terus dijawab katanya komputer ga isoyo, ada komputer. Gitu ya Yorobun untuk penjelasannya. Kemudian ada lagi useful expression. Nah, ini untuk ekspresinya.
algesmida. Algesmida itu ungkapan untuk ya saya mengerti. Misalkan saya tanya algesoyo, yorobun algesoyo, terus Anda jawab ne algesmida, seperti itu. Maknanya adalah ya saya mengerti. Contoh kalimatnya ya, Dian si ita dusie 전화하세요. Mas Dian, ita itu nanti ya, telepon lagi nanti pada 2 jam, 2 jam lagi nanti, seperti itu. Kemudian ne panjang nih algesmida, ya saya mengerti. Itu ya. Jadi algesoyo itu maknanya adalah saya mengerti. Kurang lebih begitu teman-teman. Kemudian kita coba lanjutkan di munwawa jongbo. Masih ingat jongbo apa artinya? Informasi. Kemudian uwa diartikan dan. Munwa apa munwa, Bu? Budaya. Ini ya, ini informasi dan budayanya ini beda ya dengan yang di buku textbook sebelumnya. Jadi dia nggak ada, ini baru teman-teman. Anda boleh perhatikan ke sini ya, ada hangguke dosi. Dosi itu arti apa dosi? Kota. Diartikannya. Kemudian hangguk berarti Korea. Jadi kotanya Korea ya, Robun, seperti ini. Oke, sudah ditulis untuk judulnya. Lalu sudah, kita coba masuk ke pembahasan untuk paragraf pertama. Kalimatnya adalah hanggukene. Nah, ini kan ada kata-kata nen nih, berarti diartikan pertama. Berarti gimana artinya? Di Korea, seperti ini ya. 한국에는 di Korea, 여러분. Oke, seperti ini. 한개 특별시 서울이와 한개 특별자치시 세종, 6개 광역이 인천, 대천, 부san, ulsan, daegu, gwangju가 있습니다. Nah, setelah dari partikel subjek ini, ada partikel subjek ya. Nah, dari sini dulu, ini yang diartikan pertama nih teman-teman. Dari sini dulu, ini yang pertama ya. Ini yang ke satu teman-teman ya. Kemudian yang keduanya itu Anda bisa langsung ke belakang. Ini. Nah, ke sini. Ini yang kedua. Seperti itu ya. Kita berikan teks. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ya, jadi diartikannya yang kedua tuh di sini. Oke, yang pertama ini kan tadi sudah 한국에는 di Korea. Kemudian ke belakang 있습니다. Berarti diartikan apa? Ada ya. Tadi kan ada isoyo, ada 없어요. 있습니다 sama dari kata isoyo. Dalam bentuk formal ada. Setelah ini kan ada dalam kurung. Berarti teman-teman balik ke atas ini. Hangge itu maknanya adalah satu buah ya. Satu buah seperti ini ya, Rebun. Hangge satu buah. Silakan ditulis. Satu buah tekbyolsi. Tekbyolsi artinya adalah kota khusus. Silakan ditulis. Kota khusus seperti ini ya. Ada satu buah kota khusus tekbyolsi sini teman-teman. Kemudian yaitu kotanya apa? Kota Seoul. Jadi Hangge tekbyolsi Seoul. Ada satu buah kota khusus namanya adalah kota Seoul. Ini ya kotanya teman-teman. Kota Seoul ini. Kemudian wa diartikan dan. Dan apa lagi lanjutannya? Hangge satu buah tekbyol jachishi. Maknanya adalah kota ya. Otonomi. Nah, kok di caps sih teman-teman? Kota otonomi khusus seperti ini ya. Kota otonomi khusus ya. tekbyoljachi시 seperti itu. Silakan sambil diisi ya. Ini agak panjang penjelasannya. Itu kota otonomi khusus. Nah, namanya kota apa? Kota Sejong. Begitu ya. Jadi di Korea itu ada satu buah kota khusus namanya kota Seoul dan satu buah kota otonomi khusus namanya kota Sejong. Kemudian Yosot G. Yosot itu berapa? Dalam bilangan Sino, Yosot itu ada 6. Jadi ada 6 buah yang ini ya, ada 6 buah. Gwangyoksi itu maknanya adalah kota metro. Kota metro.
metropolitan seperti ini ya. Kota metropolitan Gwangyokshi ini. Ya, silakan ditulis. Kota metropolitan yaitu apa saja? Ada Incheon, Daejeon, Busan, Ulsan, Daegu dan Gwangju. Itu untuk yang kalimat pertama. Seperti itu ya. Kemudian di kalimat kedua, Seoul은 di kota Seoul, ini kan namanya ya, 여러분. 한국에서 가장 큰 도시로. Nah, teman-teman artikan yang pertama. Pertama tuh dari sini, dari yang Seoul은, kan ada partikel subjek ya, teman-teman. Berarti kota Seoul, 도시로. Nah, ini Anda boleh perhatikan ya, ro. Ro di sini diartikan merupakan, teman-teman. Merupakan seperti ini. Ini untuk ro ya. Merupakan dosi. Dosi itu apa dosi? Dosi itu kota ya. Kota ya Robun, seperti ini. Jadi dosi itu artinya kota. Merupakan kota. Gajangken. Gajang itu artinya apa? Gajang itu paling ya. Paling. Kemudian ken itu apa ken? Ken artinya adalah besar ya. Ken ini artinya adalah besar, teman-teman. Nah, di sini ya saya coba tuliskan ken. Ken itu berarti yang besar. Mana nih tanda besar? Nggak ada lagi ya. Ya, jadi ken ini maknanya besar. Yang paling besar di Korea. Hanggukeso berarti artinya adalah di Korea. Seperti itu ya. Seoul은 한국에서 가장 큰 도시로. Dosi dari ro ya. Seoul merupakan kota yang paling besar di Korea. Kemudian Jongchi Gyeongje Munwae Jungsimji입니다. Imnida di sini diartikan adalah ya. Adalah. Kemudian setelah adalah dilanjutkan yang atas. Sini ada Jungsimji. Jungsimji artinya adalah tempat berkumpul. Tempat kumpul bolehlah ya. Tempat kumpulnya apa saja? Yang pertama adalah Munwa. Munwa itu apa Munwa? Munwa artinya adalah budaya, teman-teman ya. Budaya. Gyeongje. Gyeongje itu maknanya adalah ekonomi. Silakan ditulis ya, teman-teman. Jadi Gyeongje ini artinya adalah ekonomi. Kemudian ada lagi Gyeongchi. Gyeongchi itu apa Gyeongchi? Artinya adalah pemerintahan, seperti itu. Jadi tempat berkumpulnya budaya, ekonomi serta pemerintahan. Begitu ya untuk penjelasannya nyampe di kalimat kedua. Sudah ditulis belum ya Robun? Sudah? Ya, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah. Ada lagi Jubyone, Incheon, Guyonggido와 함께 수도권을 하루며. 하루며 itu maknanya adalah apa itu? Membentuk ya. Jadi harumyo itu artinya adalah membentuk, teman-teman. Nih ya, kita artikan dari harumyo dulu dari sini. Harumyo diartikan membentuk. Oke, membentuk. Seperti ini. Membentuk Sudogon. Sudogon itu artinya adalah kawasan ibu kota, Yorobun. Anda boleh tulis ya. Saya coba tuliskan. Kawasan ibu kota. Nah, seperti ini agak panjang, jadi kita geser saja ya. Kawasan ibu kota. Oke, seperti ini. Jadi membentuk kawasan ibu kota. Hamke bersama dengan. Hamke itu maknanya adalah bersama. Uanya diartikan dengan. Bersama dengan Gyeonggi-do, provinsi Gyeonggi-do. Oke, silakan ditulis. Wa diartikan dengan, hamke bersama. Jadi bersama dengan. Wa hamke bersama dengan ya. Bersama dengan provinsi Gyeonggi-do, provinsi Incheon nya sekitarnya. Oh sorry. Jubyeon itu maknanya sekitarnya. Seperti ini ya. Sudah ditulis ya Robun? Jadi Jubyeon은 Incheon, Gyeonggi-do와 함께 수도권을 이루며 membentuk kawasan ibu kota bersama dengan provinsi Gyeonggi-do, Incheon dan sekitarnya.
Kayak gitu ya kalau kita artikan. Kemudian lanjut ijiokennen. Nah, berarti kita artikan pertama dari sini teman-teman. Ya, dari enen. Enen di sini diartikan pada, jiok itu wilayah yorobun ya. Wilayah seperti ini ya. Pada wilayah ini Osiposentoga 50% nomen hangguk saramderi goju hamnida. Goju itu maknanya adalah tinggal ya, tinggal seperti ini. Jadi pada wilayah ini tinggal hangguk saramderen, berarti orang Korea atau para orang Korea. Hangguk saramdel maknanya adalah orang-orang Korea atau para orang Korea, itu juga boleh ya. Pada wilayah ini tinggal orang-orang Korea yang nomen melebihi. Nomta itu maknanya adalah melebihi teman-teman. Melebihi berapa? 50%. 50% dari mana? Dari jumlah penduduk ya Rebun. Seperti itu. Jadi melebihi 50% dari jumlah penduduk yang ada di Korea. Artinya apa? Berarti di kota-kota tersebut itu padat. Ya, kan di textbook sebelumnya pernah disinggung kalau kota Seoul itu padat sekali, Rebun. Ya. Gitu ya untuk penjelasannya. Kemudian dilanjutkan, Incheonen, kota Incheon, tehang mingguke guang munroso. Munroso itu diartikan menjadi ya, Rebun. Jadi merupakan ya, neroso sini diartikan merupakan. Anda boleh tulis ya. Merupakan seperti ini. Merupakan Guangmun. Guangmun itu artinya adalah gerbang, pintu gerbang ya. Pintu gerbang. Ada mun tuh. Mun tuh artinya pintu, teman-teman. Guangmun artinya adalah pintu gerbang. Merupakan pintu gerbangnya Dehang Mingguk, Republik Korea, Yorobun. Seperti itu ya. Republik Korea. Jadi dia mengatakan katanya Provinsi Incheon, ini ya, Incheon itu tadi. Provinsi Incheon merupakan pintu gerbangnya Korea atau Republik Korea. Kemudian Incheon Gukje Gonggangwa, Incheon Nangi Wichie Isemnida. Wichi itu lokasi, kemudian Isemnida itu kan ada. Kalau di sini disatukan Wichie Isemnida pada lokasi atau tempat ya. Tempat tersebut ya ada apa? Ada Incheonhang. Incheonhang itu maknanya adalah pelabuhan ya. Pelabuhan. Oke, ini saya pindah ke atas saja. Ada pelabuhan, kemudian ada lagi Incheon Gukje Gongang. Maknanya adalah Bandara Internasional Incheon. Seperti ini ya. Incheon. Bandara Internasional Incheon. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk kalimat terakhir, Incheonen tehan mingguke wanmun neroso merupakan, Incheon merupakan pintu gerbang pintu gerbang masuknya itu Republik Korea. Kemudian Incheon Gukje Gonggangwa, Incheon Nangi Wichie Isemnida. Di lokasi tersebut atau di tempat tersebut ada atau terdapat pelabuhan ya, dan Bandara Internasional Incheon. Seperti itu ya. Agak panjang nih teman-teman kalau kita jelasin ya. Kemudian sudah ditulis belum ini? Sudah ditulis? Bukan. Oke, kalau sudah dilanjutkan ke bawah teman-teman. Sini, nah ini ya. Hanpyeon itu maknanya adalah sebaliknya. Ini ya, Anda boleh tulis ya Rebun. Sebaliknya. Kemudian ini ya. Sejong Teokbyeol Jachishinen, kota otonomi khusus Sejong. Ini ya Rebun. Kan ada Teokbyeolhachi itu maknanya kota otonomi khusus ya. Kota otonomi khusus. Kota otonomi khusus Sejong, namanya kan Sejong teman-teman. Kemudian Icheon Shipinyone Hengjong Obmure Yuyul Jokero Suheng Hagi Wihe Mandrojin
Hengdong boki doshiro. Nah, ini dari kata doshiro juga. Nah, ro di sini diartikan merupakan. Ya. Merupakan, dari sini kita artikan yorobun yang ro. Merupakan dosi. Dosi apa dosi artinya? Kota ya, merupakan kota seperti ini yorobun. Hengjong Jung Sim Bokhap. Itu maknanya adalah, kalau bokhapnya itu artinya adalah kompleks. Nah, ini bokhap ini artinya kompleks, teman-teman. Kompleks seperti ini. Ya, jadi bokhap itu artinya kompleks ke atas. Kemudian kalau yang Hengjong Jung Sim itu maknanya adalah pemerintahan. Jadi kota kompleksnya pemerintahan. Ya. Seperti ini. Kemudian yang dibuat Mandelojin. Niannya diartikan yang ya. Yang dibuat. Nah, setelah yang dibuat ke belakang. Pada tahun 2012, Wiye, ini ada giwihe ya, diartikan untuk yorobun. Bisa diartikan karena atau untuk. Ya, sini diartikan untuk. Untuk. Nah, Anda boleh perhatikan ke sini, giwihe diartikan untuk. Untuk mengerjakan ya. Ada rosuheng ini. Mengerjakan atau apa namanya yorobun? Ya, mengerjakan pekerjaan pemerintahan ya. Pekerjaan kepemerintahan. Obmu itu maknanya pekerjaan. Seperti ini. Kemudian hengjong pemerintahan. Oke, ini udah mulai sulit ya untuk kosakata-kosakatanya yorobun. Baru-baru ini. Hengjong tuh pemerintahan, obmu tuh pekerjaan. Jadi pekerjaan kepemerintahan dengan ya lebih yuyul jok, maknanya adalah efisien. Oke, begitu ya. Jadi yuyul jok tuh maknanya adalah efisien ya, Rob. Jadi kalau kita baca gimana nih pyoyohan sebaliknya, Sejong Tokpyeol Jachijin, jadi kota otonomi khusus Sejong, ke ini ya, merupakan kota kompleks milik pemerintahan yang dibuat pada tahun 2012 ya, giwihe untuk melakukan pekerjaan kepemerintahan secara efisien gitu ya. Jadi ya biar lebih efisien seperti itu. Kemudian dilanjutkan, sini ada kata-kata gyoyukbu, kemudian goyong nodongbu, deng itu dan lain-lain ya. Kalau gyoyukbu itu maksudnya dinas kependidikan, kemudian goyong nodongbu berarti dinas ketenagakerjaan, deng dan lain-lain. Debubun sebagian besar, jongbu bujoga wicie isemnida. Di lokasi ini yorobun, di lokasi ini terdapat berbagai macam ini ya. Sebagian besar itu terdapat yang namanya adalah tadi ya, pusat ketenagakerjaan dan gyoyukbu maknanya dinas ketenagakerjaan, teman-teman. Disnaker ya. Disnaker tuh yang goyong nodongbu. Kemudian kalau yang gyoyukbu dinas kependidikan. Nah, dispen. Dinas kependidikan yang gyoyukbu. Kemudian kalau yang goyong nodongbu berarti dinas ketenagakerjaan. Disnaker. Nah, seperti ini, Robun. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ingerenen. Pada wilayah ini diartikan pada wilayah ini ya. Pada will ini. Pada wilayah ini. Oke, ini saya coba geser. Seperti ini. Pada wilayah ini, Gyeongbu Sogwa Honam Soni Jinaganen Gyotongwa Gwahakin Jungsimjin Daejeong Isemnida. Ada yorobun. Ada provinsi Daejeon. Nah, ini kan ada Isemnida berarti artinya ada. Kemudian Daejeon itu provinsi Daejeon namanya ya, sesuai dengan nama. Ada provinsi Daejeon yang merupakan
Ini tuh artinya adalah yang merupakan, seperti ini. Anda boleh ditulis ya teman-teman. In artinya adalah yang merupakan. Yang merupakan. Oke, ini saya geser saja biar nggak nabrak. Aduh, mana nih? Oke, ini ya teman-teman. Kita geser. Yang merupakan jungsimjin. Jungsimjin itu maknanya adalah pusat ya Robun. Ini ya, pusat berkumpulnya. Ini jungsimjin, artinya pusat kumpul, tempat kumpul. Bisa juga ya. Seperti ini, tempat kumpul atau pusat berkumpulnya. Apa itu? Gyotong Guahak. Guahak itu maknanya adalah ilmu pendidikan, teman-teman. Ini Anda tulis ya, Guahak artinya adalah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Seperti ini. Jadi ada provinsi Daejeon yang merupakan tempat berkumpulnya ilmu pendidikan. Gua diartikan dan gyotong transportasi. Nah, gyotong kan maknanya transportasi. Transportasi yang dilalui Jinagada, artinya adalah dilalui, seperti ini. Salah. Yang dilalui apa? Honamson. Honamson ini maknanya jalur kereta dari Jeollanam-do ya. Jadi dia tuh jalur kereta, teman-teman. Honamson yang dilalui jalur kereta, dan Gyeongbuson itu jalur kereta dari Busan ya, Seoul ke Busan ya Robun. Ya gitu ya. Igerenen, pada wilayah ini ada Daejeon ya, adalah Daejeon atau ada Daejeon yang merupakan tempat berkumpulnya ilmu pendidikan dan transportasi yang melalui jalur kereta ini ya, Honamson. Honamson itu artinya adalah jalur kereta ya Bun. Jalur kereta dari Jeollanam-do kalau nggak salah, ditambah dengan dan, ini ya ada gua, dan Gyeongbuso berarti jalur kereta dari Gyeonggi-do. Dari apa? Busan dan Seoul, seperti itu ya. Gyeongbuso itu Busan dan Seoul ya Bun. Jalur kereta Busan dan Seoul. Begitu ya untuk kalimatnya. Sudah ditulis belum? Sudah ya Bun? Wah, lumayan panjang sekali ya untuk bagian apa namanya? Sudah ditulis? Halo? Oke, Jelas Sam, cuman gambarnya belum muncul ya. Lagi layarnya agak kelihatan. Oke, sebentar. Tadi internet saya Belum. suaranya patah-patah Sam. Oke, bentar ya. Ini internetnya ngedown tadi teman-teman. Oke, udah muncul belum? Sudah muncul? Udah. Sudah. Oke, sudah ditulis belum ini tadi? Sempat tertinggal. Oke, agak tertinggal ya. Ya teman-teman bisa sambil nulis ya. Oke, kita coba lanjutkan dulu ke atas ya teman-teman, karena ini masih panjang, ada dua lagi nih, dua paragraf teman-teman. Oke, sini lanjutannya adalah Busanen, di kota Busan. Hanggukeso dubon cero kendo shiro. Do shiro berarti diartikan merupakan. Ro-nya diartikan merupakan ya. Merupakan yang ro. Dosi itu kota. Merupakan kota, seperti ini teman-teman. Dubon cero ken, terbesar. Ken itu maknanya adalah yang besar atau terbesar gitu ya. Jadi ken itu dari kata keda, artinya besar ya Bun. Terbesar dubon cero berarti artinya kedua, seperti itu ya. Jadi dubon cero itu artinya kedua. Terbesar kedua Hanggukeso di
Korea. Seperti itu ya. Jadi Busan merupakan kota terbesar kedua di Korea. Kemudian Gyumoe Busan Hangi Isemyo. Karena ada 여러분, iso itu artinya ada ya. Karena ada Sanghangi, Busanghangi. Busanghangi itu maknanya adalah pelabuhan Busan ya Rebun. Ini ya Busanghangi, ini ya artinya adalah pelabuhan Busan. Karena ada pelabuhan Busan, Gyumoe maknanya adalah skala. Skala yang berskala Segejok itu maknanya adalah internasional. Internasional seperti ini ya. Saya coba tempelkan komennya dulu, mohon ditunggu. Oke, sini ya. Nih, Rebun. Jadi Segejok itu maknanya adalah internasional, skala internasional. Nah, terus dilanjutkan. Aramdaun be bioni iso. Nah, karena kan ada ya Rebun. Hebyon itu maknanya pantai. Ya, silakan ditulis. Hebyon ini artinya adalah pantai. Pantai. Aramdaun yang indah. Ya, Aramdaun artinya adalah yang indah. Yang indah seperti ini. Oke, ini yang Aramdaun. Ini ya teman-teman. Aramdaun artinya adalah yang indah seperti itu. Kemudian manen guang-guang gek deri bangun hamnida. Manen artinya adalah banyak. Oke, jadi banyak. Kemudian guang-guang gek artinya adalah turis atau wisatawan ya. Turis atau wisatawan yang bangun hada berkunjung. Seperti itu. Jadi kalau kita baca gimana Busan Hanggu Kesonen ya. Busan merupakan kota terbesar kedua di Korea. Kemudian Segejokin Gyumoe Busanghangi Isemyo karena ada pelabuhan Busan yang berskala internasional ya Rebun. Aramdawa karena ada juga ya. Lalu ada pantai yang indah. Maka banyak wisatawan yang pergi berkunjung ke situ. Kemudian dilanjutkan Ingrenen pada wilayah ini. Ini diartikan pada wilayah ini ya. Seperti ini teman-teman. Pada wilayah ini Jadongcha itu artinya adalah pabrik manufaktur atau pabrik, kan kalau ca-nya itu mobil ya. Kalau Jadongcha berarti pabrik manufaktur. Joseon itu berarti shipbuilding. Ya, shipbuilding atau galangan kapal ya Rebun. Kemudian ada lagi Jadongcha tadi adalah manufaktur ya seperti ini. Kemudian Junghwahak Sanobi Bandare Gongop Doshi Ulsan Isemnida. Oke, kita baca dari mana? Dari sini ya. Ingrenen pada wilayah ini, terus ke belakang Isemnida berarti diartikan ada. Ada apa Sam? Ada kota Ulsan. Ini ya, ada Ulsan. Ada kota Ulsan. Nah, Doshi yang merupakan Gongop Doshi. Gongop itu apa? Manufaktur atau industri ya. Industri, kemudian Doshi itu kota. Doshi ini artinya adalah kota. Ada Ulsan yang merupakan kota industri berkembang. Ini ya, Baldalhan yang berkembang. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini ya Rebun, berkembang. Kemudian Sanobi, contohnya ya, contohnya seperti industri Junghwahak Sanobi. Maknanya adalah industri kimia. Nah, industri kimia kuat ya Rebun. Jadi industri kimia ini. Ini maknanya kimia seperti ini. Sanop itu industri ya. Atau pabrik-pabrik lah seperti itu. Jadi industri kimia, kemudian Josop shipbuilding dan industri
manufaktur. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita baca ulang adalah di daerah ini ada Ulsan yang merupakan kota industri berkembang. Ya, industrinya itu seperti kimia, ya, industri kimia, kemudian industri shipbuilding dan industri manufaktur. Begitu ya. Kemudian di kalimat terakhir teman-teman, sini dilanjutkan kata Iwiedo. Ya. Di tempat ini juga Hangguke Namdong Chokin Gyeongsangdo. Ya, pada tempat ini pun seperti ini. Pada tempat ini pun Iwiedo Hangguke Namdong Chokin Gyeongsangdo 지방에는 pada wilayah Gyeongsangdo. 지방에는 diartikan pada wilayah ya. Pada wilayah Gyeongsangdo, nama tempatnya ini teman-teman, provinsi Gyeongsangdo. Namdong Chokin, arah tenggara. Ini diartikan arah tenggara ya. Seperti ini teman-teman, Anda boleh ditulis. Namdong Chokin artinya arah tenggara. Jadi pada tempat ini pun pada wilayah Gyeongsangdo yang berada di arah tenggaranya Korea. Kemudian Somyu San Obedo si Daeguga Isko. Ada provinsi Daegu Yorobun yang merupakan ya Sudoshi, merupakan kota industri tekstil. Ini ya. Sopyu itu tekstil Yorobun. Tekstil, kemudian Sanop itu kan industri. Jadi kalau kita artikan nah seperti ini. Jadi ada kota kota Daegu yang merupakan kota industri tekstil. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan Namso Chokin Jorido 지방에는 pada wilayah ini ya. Pada wilayah Jolado, jadi provinsi Jolado. Ini nama tempatnya ya, Jolado. Pada wilayah Jolado, barat dayanya Korea, Namsochok ini, Namsochoke, maknanya adalah wilayah barat ya, barat daya. Ini tentang arah teman-teman. Barat dayanya Korea seperti itu. Pada wilayah Jolado, barat dayanya Korea, Munwa Yesure do Siin Gwangju Ismnida. Ada kemudian kota Gwangju yang merupakan kota Dosiin. Innya itu diartikan yang merupakan ya. Jadi ini diartikan yang merupakan seperti ini. Oke. Jadi in itu diartikan yang merupakan teman-teman. Oke, Ismnida diartikan ada ya. Ada, ini diartikan yang merupakan seperti ini. Merupakan, ini juga sama ya, merupakan kota budaya dan kesenian. Munwa itu kan budaya. Kemudian Yesul maknanya adalah kesenian. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk penjelasannya. Jadi di wilayah ini, pada wilayah ini juga provinsi Gyeongsangdo, arah tenggaranya Korea, Yorobun. Kemudian ada provinsi Daegu yang merupakan kota industri tekstil. Kemudian Namson Chokin Jongrido, Namso Chokin Jolado Jibangenan, pada wilayah Jolado yang merupakan barat dayanya Korea. Munwa Yesuri do Sie Gwangju Ismnida. Ada kota Gwangju yang merupakan kota budaya dan kesenian. Seperti itu. Kalau kita artikan kurang lebih begitu ya teman-teman. Silakan coba diisi dulu ya untuk kosakatanya. Sudah ya? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah biar waktunya nyampe teman-teman ya. Nah, di halaman berikutnya ada IPS topik ilgi atau yang bacaan teman-teman.
Bacaan yang pertama di sini tentang dalam 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah hal yang ada kaitannya dengan gambar berikut ini ya. Sini kalimatnya adalah 의자입니다. Artinya apa? Artinya adalah Kursi, Kursi. ada iya betul. kursi. Kursi. Seperti ini ya, adalah kursi. Berarti jawabannya yang mana dengan gambar? Yang poin nomor 1. Nomor 1, Sam. Jawaban adalah Ya. nomor 1, teman-teman. Betul, Ilbon. jawabannya adalah ilbon입니다. 1. Ini ya. Kemudian kalau nomor 2 itu apa? Berarti meja apa meja? Jeksan. Cek. Cek jang. Jeksan. sang Iya. Teksang. Ceksang ya. Kemudian nomor 3 apa? Cimde. Cimde. Nomor 4 apa? Cimde. Adalah otjang. Betul. Jung dapun ilpon imita ya, Otjang. jawabannya 1. Kemudian nomor 2. Dam danua guanggeinin gosel muasem nikah. Hal apa yang ada kaitannya dengan kosakata berikut ini? Sopa. Sopa itu kan sopa ya, tempat duduk, teman-teman. Kira-kira berhubungannya dengan apa di sini? Nomor 1 gejol. Apa itu gejol? Musim ya. Kemudian nalsi. Nalsi itu apa? Cuaca. Gagu adalah mebel. Cuimi. Apa itu cuimi? Hobi. Maka Jongdabun yang mana ya, Robun? Hobi. Jongdabun adalah yang bagian Tambon. Mebel. Iya, jawabannya adalah mebel. Benar ya. Oke, kemudian dilanjutkan yang poin nomor 3 dalam jibutuan manen munjangan guru sipnya. Pilihlah hal yang benar dari pilihan yang ada di garis bawah. Jadi teman-teman perhatikan yang di garis bawah itu benar apa enggak kayak gitu. Pilihannya yang mana? Ini sama dengan yang kemarin ya. Nomor 1 kita coba bahas ya. Bange ochanga opsoyo. Kira-kira benar atau salah? Jawabannya adalah nomor 1 benar apa salah yang ini? Bagian enggak ini? Salah. Jawabannya adalah salah ya teman-teman. Kenapa kok bisa salah? Ada yang tahu? Karena harusnya Harusnya Bange utjangi iya, opsoyo. harusnya teman-teman menggunakan ojangi ya, bukan bange ojangga. Harusnya di sini pakainya adalah yang i. Seperti ini. Ojangi bukan ojangga. Ini kan ojangga ya teman-teman. Kok nggak bisa dihapus ya? Coba kembali dulu teman-teman. Disilang saja. Ini nggak bisa. Komen. Oh bisa nih geser. Nah yang bagian ga ini dirubah tadi menjadi i ya. Harusnya pakai ojangi seperti ini. Oke, kemudian poin nomor 2, jonen dongbui anieo. Ini benar apa salah? Yang bagian sini adalah Harusnya ke. harusnya pakai ya. ke Yang enggak betul ya. Harusnya pakai yang enggak ya, Ruben. Maka di sini kita harusnya pakai yang enggak. Kemudian poin nomor 3, benar atau salah? Darasinen huisaya iso. Benar. Jongdaben adalah benar Benar. teman-teman. Ambon. Kenapa kok benar di sini? Poin nomor 3. Karena menyatakan Karena tempat keberadaan Di suatu ya, ini kan keberadaan ya Robun. Darashinen huisaya isoyo. Mbak Dara ada di perusahaan seperti itu. Kalau yang poin nomor 4, kenapa ini salah? Kita coba baca ya. Yusupen Mas Yusuf 식당에 밥을 먹어요. Mas Yusuf itu makan nasi di restoran. Cuman di sini kurang tepat ya, Robo. Ini kan menunjukkan aktivitas ya.
aktivitas ya Rebun, aktivitas berupa makan. Kemudian ada lagi keterangannya Es. adalah tempat berlangsung. Kurang tepat. Iya, karena ada keterangan tempat berlangsung. Harusnya pakainya yang eso ya. Jadi di sini tuh harusnya pakai eso, teman-teman. Karena menyatakan tempat berlangsung. Ya, ini kan Mas Yusuf sedang makan nasi di restoran. Kan ada ya keterangan tempat berlangsungnya ya. Sedang makan nasi di restoran. Maka di sini harusnya Mas Yusuf menggunakan pakai yang eso. Seperti itu ya. Eso begini teman-teman harusnya. Jadi siktang eso bapel mogoyo makan nasi di restoran. Jadi kalau eso itu ada kegiatan tempat berlangsung seperti itu. Ya. Kemudian kalau ini kan keberadaannya, isoyo, obsoyo itu kan keberadaan ya. Beda, bukan tempat berlangsung hitungannya. Kemudian poin nomor 4 bingkane, berarti soal yang rumpang teman-teman. Pilihan 1 moriga nomu giroyo. Mori itu artinya adalah rambut ya. Rambut saya, belum edit. Rambut saya nomu sangat. Kemudian giloyo apa? Panjang. Panjang. Tuh, jadi rambut saya sangat panjang. Kemudian neil mori를 자르러 뭐뭐뭐뭐 갈 거예요. Nah, nail dulu. Nail apa artinya, Be? Besok. Kemudian tata bahasa real goyeyo. Akan, ya. Masih inget nggak? Kan. Yang rumus akan. Elgeo, ges, elgoyeyo. Seperti itu. Ini kan ada nih. Akan gada. Apa gada? Gi. Diartikan ke mana? Ke titik-titik ada ro samping, berarti diartikan untuk. Kemudian jareda memotong apa? Mori berarti rambut. Seperti ini teman-teman ya kalau kita artikan. Jadi besok saya akan pergi ke titik-titik untuk memotong rambut. Kira-kira pergi kemana? Jongdaben adalah Myeongsil ya. Jawabannya adalah Myeongsil teman-teman. Kenapa kok ke Myeongsil ya? Kan Myeongsil itu salon teman-teman. Untuk potong rambut seperti itu. Kalau yang lainnya itu kan ada coffee shop, berarti kan mau minum kopi. Minum mau belanja. Uceguk berarti ke kantor pos kirim paket. Begitu ya. Kemudian selanjutnya di poin nomor 5 ini soal yang agak panjang teman-teman. Myeongsil. Iya betul, tadi Jongdaben adalah Myeongsil nomor 4 ya. Kemudian di poin nomor 5. Nah ini kalau tipe soal begini teman-teman, baca dulu di bagian pilihannya ya. Jadi tidak perlu dibaca ke poin penjelasan paragraf, tapi Anda boleh baca dulu di bagian pilihannya. Pilihan 1 kalimatnya adalah 인천은 kota Incheon 한국의 도시 중에서 두 번째로 큰 곳입니다. Adalah, ini ya kita artikan dari sini teman-teman, adalah tempat ya Rebun. Got itu kan maknanya tempat ya. Tempat duboncero terbesar kedua. Nih ya, ini kan duboncero. Ken maknanya adalah besar. Jadi tempat yang terbesar kedua di antara. Jungeso maknanya adalah di antara ya Rebun. Ini di antara apa? Di antara dosi kotanya Korea. Jadi dia mengatakan katanya Incheon merupakan tempat terbesar kedua di antara kota-kota yang ada di Korea. Bener apa enggak? Teman-teman di sini fokusnya adalah yang di bagian duboncero. Ada enggak yang bagian duboncero? Nah, ini kan ada kalimat Incheon juga ya. Incheonan berarti di Incheon dulu nih. Bagian sini nih, di bagian Incheon nih. Kita coba cek pernyataan mengenai Incheon. Incheon은 국제 공항과 인천항이 있는 대한민국의 광문입니다. Incheon adalah Gwangmun. Apa itu Gwangmun? Gerbang atau pintu gerbang ya. Pintu gerbangnya Daehanmingguk Republik Korea.
seperti ini. Jadi Incheon merupakan pintu gerbangnya Republik Korea yang ada atau yang memiliki Inen, yang ada atau yang memiliki Incheonang, maknanya adalah pelabuhan. Incheon. Seperti ini ya Rebun ya. Incheon. Pelabuhan Incheon, serta dia juga punya apa lagi? Dia juga punya Gukjeongang. Berarti apa itu Gukjeongang? Adalah bandara ya. Kira-kira pernyataan satu benar atau salah? Terbesar kedua, benar atau salah? Salah. Betul. Ah. Jawaban adalah salah ya. Jadi nomor 1 jawabannya salah. Kemudian nomor 2 kita baca lagi ya. 한국에는 di Korea 특별 시와 광역 시가 모두 6개 있습니다. Di Korea kemudian 있습니다 diartikan ada ya Rubun. Ada 6개 berarti berapa? 6 buah ya. Ada 6 buah semuanya. Modu itu maknanya semua. Jadi di Korea semuanya itu ada 6 buah. 6 buah apa, Sam? 6 buah Tekbyol Siwa. Tekbyol Siwa itu berarti kan kota khusus ya, atau kota istimewa, dan Gwangyokshi, kota otonomi daerah. Jadi gabungan antara kota istimewa dan kota metropolitan itu totalnya ada 6 buah. Seperti itu maknanya ya untuk percakapan yang nomor 2 ini. Kira-kira bener apa enggak? Kita coba cek ya. Nah, di atas ini kan ada Tekbyol Siwa, Hange, Tekbyol Jisijin, Yosotge. Nah, ini Gwangyokshi Semnida. Yang pertama ada Gwangyokshi. Gwangyokshi-nya ini ada Yosotge 6 buah, bener. Kemudian di situ ada lagi disampaikan bagian Tekbyolsi ya, kota otonomi khusus. Ada Hangge, ada 1 buah. Berarti totalnya berapa? 6 atau 7? Jawabannya adalah 7 ya, harusnya ada 7 buah bukan 6 buah seperti itu. Ilgopge harusnya ya teman-teman kalau dibilang total seperti itu ya. Jadi pernyataan nomor 2 itu salah. Begitu ya. Jadi kesalahannya tahu, sini jumlahnya 6, harusnya jumlahnya 7 kalau digabung. Poin nomor 3, Gwanggwanggekdeureun, para wisatawan ya, atau para turis tadi, 아름다운 해변을 보려고 부산 찾습니다. 찾습니다 itu maknanya adalah mencari, atau di sini diartikan berkunjung ya. Ini boleh diartikan berkunjung ya, Robun. Berkunjung ke Busan. Ryogo bermaksud atau untuk ya. Ryogo diartikan bermaksud atau untuk, boleh teman-teman. Ryogo hada bermaksud untuk, atau diartikan untuk saja boleh. Untuk boda melihat, 해변 pantai. Kemudian 아름다운. 아름다운 itu artinya yang indah ya. Silakan ditulis teman-teman. Jadi Gwanggwanggdeureun, para wisatawan berkunjung ke Busan bermaksud untuk melihat pantai yang indah. Bener apa salah kira-kira teman-teman? Kita coba cek ya. Nah, mana itu? Di bagian yang ini, Gwanggwanggek ini ya. Nah ini. Busan은 두 번째로 큰 도시로 아름다운. Busan merupakan kota yang terbesar kedua. Kemudian karena dia memiliki pantai yang indah, maka ada banyak Gwanggwanggekdeuri, para turis yang berkunjung. Jadi pernyataan nomor 3 itu benar ya. Jadi jawabannya adalah 3 teman-teman. Silakan dilingkari. Yang ini ya. Oke, 정답은 adalah 3번입니다. Terakhir nomor 4, 한국에서 가장 큰 도시의 서울은 대한민국의 광문입니다. Di Korea, Seoul yang merupakan kota paling besar adalah tempat Gwangmun. Gwangmun itu apa ya? Pintu gerbang ya, adalah pintu gerbangnya Korea. Tadi kan salah ya, yang pintu gerbang itu kan bukan Seoul teman-teman, tapi adalah kota
Incheon. Jadi pernyataan 4 itu salah. Seperti itu ya. Gwangmun ini maknanya adalah pintu gerbang ini ya. Gwangmun입니다. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Robun? Untuk readingnya. Bisa ya? Halo, bisa dipahami ya, Robun? Suara saya terdengar? Bisa, Sam. 네. Oke. Sam, Baik, kalau sedikit gitu bisa. kita lanjutkan ke bagian detgi ya. Oke, saya akan coba putarkan teman-teman, mohon disimak untuk yang detginya. (1번) 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 은행입니다. Jawabannya mana? 여기는 은행입니다. 일본. Berarti 정답은 adalah ya. 1. 정답은 일본입니다. 은행 ya. Tadi kan audionya jelas banget mengatakan 여기는 은행입니다. Di sini adalah bank. Seperti itu. Oke. Kemudian Ibon nomor 2 ya. Coba dengarkan lagi. (2번부터) (3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 의자가 있어요? 1. 네, 의자를 사요. 2. 네, 의자가 많아요. 3. 아니요, 의자예요. 4. 아니요, 의자가 높아요. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? 2번. Yang nomor 2. Tadi kan ditanya ya. Pertanyaannya adalah 의자가 있어요. Apakah ada kursi di situ? Terus jawaban yang paling tepat yang mana? Nomor 1 kita coba baca ya. 네, 의자를 네, 의자가 ya, katanya saya membeli kursi. Nyambung nggak kira-kira dengan pertanyaan tadi? Apakah ada kursi? Ya, apakah ada kursi? Terus ditanya ya, saya membeli kursi. Kan nggak nyambung. Kemudian poin nomor 2 nih, wijaga manayo ya, kursinya banyak seperti itu. Ya, ada kursi banyak seperti itu juga boleh sih. Poin nomor 4 kita keep dulu ya. Kemudian nomor 2 kita keep dulu. Kemudian poin nomor 3, anio wijayo, tidak adalah kursi. Kemudian nomor 4, anio wijaga no payo. No payo itu apa? Tinggi ya teman-teman. Tidak, kursinya itu tinggi. Jadi pernyataan yang paling tepat ya kurang lebih di poin nomor 2. Harusnya sih ada isoyonya teman-teman. Akhirnya harusnya diberikan isoyo jadi supaya lebih menekankan bahwa jawabannya yang itu gitu loh. Gitu ya. Jawabannya 2 ya Rebun. Ne wijaga mana ya, seperti itu. Kursinya banyak. Kemudian poin nomor 3 kita lanjut ya. (3번) 시장에 어떻게 갔어요? 1. 어제 갔어요. 2. 매일 갔어요. 3. 친구가 갔어요. 4. 지하철로 갔어요.